Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel aku. Kenalin, nama aku Nestila Tifatul Hofi. Jadi guys, di video kali ini aku akan membahas tentang apa itu flan dan cara implementasinya di Cisco Packet Reset. Nah, jadi kalau kalian penasaran gimana cara implementasinya dan apa itu flan, jadi kalian harus tonton videonya sampai akhir. So guys, seperti yang aku bilang tadi, di sini aku akan membahas tentang apa itu flan trunking. So, what is a flan? Flan adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Nah, flan ini adalah cara untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Secara sederhananya, flan itu memungkinkan perangkat dalam satu jaringan fisik, misalnya satu switch, dipisahkan menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompoknya itu atau flan itu berkomunikasi seolah-olah berada di jaringan yang berbeda. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keamanan, mengurangi kemacetan jaringan, dan mempermudah pengelolaan. Nah, kemudian aku bakalan mencoba menganalogikan agar dapat dipahami lagi ya. Nah, bisa kita lihat, misal di sini itu adalah sebuah perusahaan. Nah, di perusahaan ini terdiri dari NOC, administrasi, dan programmer. Nah, mereka ini saling terhubung ke dalam satu switch. Nah, flan itu diibaratkan dengan misal nih, NOC ini termasuk dengan flan 10, administrasi flan 20, dan programmer itu flan 30. Jadi seperti itu. Beberapa flan ini terhubung dalam satu switch, begitu ya. Nah, kemudian ada protokol trunking. Protokol trunking adalah metode atau aturan yang digunakan agar beberapa flan bisa lewat dalam satu kabel fisik antar switch atau perangkat jaringan. Nah, jenis protokol trunking ini ada dua. Yang pertama ada IEEE 8021Q. Nah, ini tuh standar internasional yang paling sering dipakai. Nah, yang kedua ada Inter-Switch Link atau yang disebut juga dengan ISL. Nah, ISL ini adalah milik Cisco, tapi sekarang itu udah jarang dipakai. Jadi lebih sering memakai IEEE 802.1Q. Nah, kemudian ada Allowed Trunk. Allowed Trunk ini adalah konfigurasi flan yang diizinkan lewat trunk link menggunakan tagging 802.1Q antar perangkat via satu koneksi fisik dengan perintah switch port trunk allowed flan. Kita dapat menentukan flan yang diperbolehkan melewati trunk, dan keuntungan dari config ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, ini seperti ini ya perintahnya, switch port trunk allowed flan. Nah, kemudian ada Dynamic Trunking Protocol atau yang disingkat menjadi DTP. Nah, DTP ini adalah protokol milik Cisco System yang digunakan untuk mengatur apakah sebuah port switch menjadi trunk atau tidak secara otomatis dengan cara dua perangkat saling berkomunikasi untuk menegosiasikan koneksi. Jika keduanya mendukung, maka akan terbentuk trunk, sedangkan jika tidak, maka akan tetap menjadi akses, sehingga DTP memudahkan konfigurasi jaringan tanpa harus mengatur trunk secara manual. Nah, fungsinya itu seperti yang aku bilang tadi, yaitu menegosiasi otomatis port sebagai trunk atau akses secara dinamis. Nah, karakteristiknya itu ada dua. Ada Cisco proprietary, dan yang kedua ada default. Nah, Cisco ini hanya pada perangkat Cisco. Nah, default ini aktif atau mode dynamic auto. Cara mengecek statusnya itu dengan cara show interface trunk atau show interface switch port. Nah, kemudian di sini ada tabel, dynamic, desirable, trunk, dan access. Nah, dynamic auto ini disebut juga dengan si penunggu, dan dynamic desirable ini disebut juga dengan si pengajaknya. Jadi, kalau misal dynamic auto ini bertemu dengan dynamic auto, itu akan menjadi akses. Nah, dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto itu akan menjadi trunk. Trunk bertemu dynamic auto itu akan menjadi trunk, dan akses bertemu dengan dynamic auto itu akan menjadi akses. Nah, dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto jadi trunk. Dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable akan menjadi trunk. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di dalam tabel.
Nah, kemudian di sini bedanya itu jika trunk bertemu dengan akses itu akan menjadi limited connectivity. Nah, seperti itu. Di sini nah, ada perbedaan mode trunk dan akses. Nah, fungsi utama dari akses port ini yaitu menghubungkan perangkat akhir atau end device. Nah, kalau trunk port ini fungsi utamanya yaitu menghubungkan switch ke switch atau ke router. Jumlah VLAN dari akses port itu adalah satu VLAN atau tunggal ya. Tapi kalau trunk port itu mempunyai banyak VLAN. Nah, taggingnya itu access port ini menggunakan untagged atau paket data yang tidak dilabeli. Sedangkan trunk port itu menggunakan tagged, paket data yang dilabeli. Keamanannya itu, access port ini lebih aman dan terisolasi. Tapi trunk port ini rentan VLAN hopping atau perlu konfigurasi yang aman. Nah, di sini aku akan mencoba mengimplementasikannya di Cisco. Nah, teman-teman, di sini aku udah membuat topologi jaringannya yang terdiri dari switch, dua switch, kemudian multilayer dan 14 PC. Nah, di sini aku udah siapin untuk VLAN 10 IP-nya itu yaitu 192.168.10.0. Nah, kita coba masukin ya ke setiap PC-nya. Yang pink ini adalah VLAN 10 dan yang kuning ini adalah VLAN 20 dan yang tidak memakai warna itu adalah VLAN 30. Kita masuk ke desktop, kemudian kasih dulu IP-nya. Nah, teman-teman, di sini aku udah memasukkan IP VLAN ini. Nah, kemudian kita masuk aja ke konfigurasi, kita masuk ke switch 1 atau switch yang 0 ya. Kemudian masukkan perintah enable. Kemudian konfigurasi terminal. Nah, kemudian kita masukkan VLAN 10, name ya, namanya kita kasih nama POV. Kemudian VLAN 20 kita kasih nama pop aja. Pop. Kita kasih nama VLAN 20 kita kasih nama rep aja. Namanya rep. Kemudian VLAN 30 kita kasih nama tamu aja ya. Nah, namanya tamu, kita langsung aja masuk ke interface FA01 interface. Karena ini lebih dari FA-nya lebih dari 1, berarti kita masukkan mode range-nya. Kemudian FA01 sampai 2. Kemudian switch port, mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Ya. Kemudian kita ganti jadi 3 sampai 4. Karena apa? Karena dari sini teman-teman, FA-nya itu, nah bisa kita lihat nih. Contoh yang FA 1 sampai 2. Aku mendapatkan dari mana? Dari FA ini. 1 dan ini 2. Ini termasuk VLAN 10 kan. Nah, jadi kita masukin itu. Kemudian interface range FA03 sampai 4. Kemudian masukkan akses switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 20 ya. Kemudian yang ini, yang VLAN 30 ini karena hanya ada 1, jadi kita interface FA aja langsung 05 ya, ini 05. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Nah, sama ya di semuanya.
interface apa interface range FA 0 sampai 2, switchboard mode akses, switchboard akses plan 10. Kita ganti jadi 3 sampai 4. Kemudian mode akses lagi plan jadi plan 20. A05. Nah, kemudian di multilayer ya, masuk ke CLI, kemudian no. Kalau ada pertanyaan kayak gini, kalian langsung aja balas no ya. Dan nambah lagi, kemudian konfigurasi terminal, masuk ke VLAN 10. Namanya itu tadi kita POV, kemudian VLAN 20. Karena di sini gak ada VLAN 30, jadi sampai 20 aja. Namanya tadi RAP. Kemudian langsung aja kita masuk ke interface and FA 01 sampai 2. Switchboard mode akses, kemudian switchboard akses plan 10. Nah, karena nggak ada VLAN 30, jadi udah sampai 20 aja. Kemudian kita masuk lagi ke switch yang 0 ini atau switch yang ke-1, kemudian kita X. Kita lihat ya, do show VLAN dia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini udah terdaftar ya. Ada VLAN 10 namanya itu POV, dan VLAN 20 itu namanya rep, dan VLAN 30 itu namanya tamu. Sudah sama ya, sama yang tadi kita konfigurasikan. Kemudian kita masuk lagi, kita coba tes dulu ya. Ini dengan ini. Nah, ini udah successful ya, satu VLAN. Nah, kita coba lagi dari PC 0 ke PC 4. Ini valid, padahal kan ini masih satu VLAN, tapi kan switchnya beda. Jadi untuk menghubungkannya atau dapat saling berkomunikasinya itu kita harus masuk ke mode terang terlebih dahulu. Kita masuk ke switch, kemudian masuk ya ke interface FA06, kemudian switchboard mode terang. Nah, seperti ini. Kemudian di switch juga, di switch yang kedua juga. Exit dulu ya. Kemudian itu FA06 switchboard mode terang. Kemudian yang satu lagi ya, FA07. Nah, kenapa? Karena di sini itu di switch yang kedua ini ada dua FA. Ada FA dari sini yaitu FA06, dan di sini itu ada FA07. Jadi kita tulis di konfigurasinya FA6 dan FA7. Kemudian masuk ke switch port mode akses.
Nah, seperti ini. Kita coba mengirim pesan. Kita coba mengirim pesan dari PC 5 ke PC kita bakalan coba mengirim pesan dari PC 1 ke PC 5. Ini successful ya. Nah, kita coba yang ini. PC dari Flan 30. Maaf ya teman-teman, tadi itu salah. Ini di switch yang ke-1 tadi aku malah masukin switch port mode akses. Harusnya itu switch port mode terang. Jadi kita coba ulang ya. Misal dari PC 1 ke PC 4. Nah, ini udah successful. Kita coba melihat mode terangnya. Kita masuk lagi ke switch 0 atau 1. Di switch 1 aja ya kita lihatnya. Kemudian kita masukkan exit dulu ya. Exit, kemudian kita masukkan perintah do show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini encapsulation-nya itu menggunakan protokol 8.2.1Q dan statusnya itu trunking, natifnya itu 1. Nah, di sini France allowed trunk yang diizinkan itu dari minimalnya itu 1, maksimalnya itu 1005. Ya, kemudian kita gimana sih kalau misal kita tuh cuman mengizinkan si Flan 10 dan Flan 20 aja yang bisa mengirim pesan. Nah, si Flan 30 ini itu gak diizinkan buat mengirim pesan. Nah, caranya kita masuk ke allowed trunk yang tadi aku bahas. Kita exit dulu ya. Kemudian kita masukkan perintah interface FA06. Enter, kemudian switch port trunk allowed Flan. Dan Flan yang kita izinkan yaitu Flan 10 dan 20 gitu ya nulisnya. Kemudian kita lihat di sini di satu lagi kita tulis lagi di sini FA06. Masuk ke switch port trunk allowed Flan. Plan berapa yang kita izinkan yaitu Flan 10 dan 20. Nah, enter. Kita coba ya mengirim pesan si 12 sama 13 ini. Ini bakalan valid, tapi kan padahal tadi kan kita udah coba ya mengirim pesan, tapi hasilnya itu sukses. Nah, jadi kalau dipakein allowed itu, kita tuh bisa mengatur nih Flan berapa saja yang bisa mengirim pesan. Nah, kita tuh hanya mengizinkan Flan 10 dan Flan 20 aja, sedangkan Flan 30 itu enggak kita izinin. Jadi enggak bisa saling mengirim pesan. Tapi kalau misal Flan yang lainnya itu masih tetap bisa ya, tuh successful. Kita akan mencoba menghubungkan multilayernya ke switch. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke multilayer. Kemudian enable konfigurasi terminal. Terus interface FA 0 berapa? Kita lihat dulu ya. Nah, di sini FA 05. Langsung aja kita tulis di sini FA 05. FA 05. Udah itu kita masukkan perintah switch port trunk encapsulation. .1Q. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke mode terang. Switch port mode terang. Nah, kita coba ya tes apakah sudah tersambung. Misal dari PC yang 6 ke PC yang ini. Oke, kita ini percepat dulu ya, ininya belum hijau. Kita ulang lagi.
Nah, ini successful ya teman-teman. Jadi kalau misal kenapa gagal, mungkin ininya itu tadi masih kuning, belum tersambung ya. Nah, di sini aku akan mencoba mengimplementasikan tabel dinamik yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, di sini kita masuk lagi ke switch yang 0. Kemudian kita masukkan perintah do show interface FA06. Switchnya ketinggalan. Nah, switch seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini administratif modenya itu terang dan operational modenya itu juga terang. Nah, gimana? Kita coba ya. Nah, kita coba masuk ke mode dynamic nih. Kita mode dynamicin. Kita masukkan aja perintah interface FA06, terus switch port mode dynamic out. Nah, enter. Udah, kemudian di switch yang ini juga exit dulu ya. Kemudian interface FA06, kemudian switch port mode dynamic auto. Nah, enter. Seperti ini, udah nih. Kemudian kita cek ya. Bentar. Nah, terus kita cek lagi. Exit dulu ya. Kemudian do show interface FA06. FA06 switch. Nah, di sini administratif modenya itu dynamic auto, dan dynamic auto bertemu dengan dynamic auto itu akan menjadi akses, jadi static access ya. Nah, kita coba balikin lagi ya ke mode trunk dengan cara interface FA06, kemudian switch port mode trunk. Kemudian kita masukkan perintah switch port mode trunk, kemudian di switch yang ini juga interface FA06, masukkan perintah switch port mode trunk. Nah, gini. Kemudian kita tes ya. Nah, kalian masih ingat gak sama yang aku jelasin tadi antara untarget dan target? Jadi target itu adalah paket data yang dilabeli, sedangkan untarget itu paket data yang tidak dilabeli. Kita masuk lagi ya ke konfigurasinya. Kemudian exit dulu ya. Kita masukkan do show interface trunk. Bisa dilihat di sini native plan-nya itu masih 1 ya. Native plan-nya itu 1. Nah, kemudian kita coba ya mengirim pesan menggunakan simulation ya. Dari PC 0 ke PC 2. Salah. Tuh, udah pasti nggak bakal bisa ya. Sebenarnya bisa, beda VLAN itu masih bisa berkomunikasi, tapi itu menggunakan perangkat tambahan, yaitu router. Kita play, kita percepat aja ya. Nah, lihat udah successful. Nah, udah terkirim lagi, nanti bakal mengirim lagi. Jadi dari si PC4 ini bakal mengirim lagi dan memberitahu kepada switch ini bahwa dialah yang sebenarnya yang sedang dicari itu, yang tuh. Nah, bisa dilihat di sini di end layers. Nah, di layer 2-nya itu .1Q header. Berarti di layer ini tuh udah dilabeli nih
udah dilabeli. Dan gimana kalau misal nggak dilabeli? Nah, caranya itu, contohnya itu, misal kita masuk lagi ke switch, kemudian kita masukkan perintah interface FA0 berapa? 06 ya. 06. Kemudian interface FA06 salah ya. Kemudian switch port trunk native plan 99. Nah, ini juga seperti ini di switch yang satu juga, interface FA06. Kemudian switch port native switch. Nah, kemudian kita masukkan lagi perintah switch port native flan 99. Switch port trunknya ketinggalan. Switch port trunk native 99. Nah, ini udah. Kita coba cek ya di switch yang ke-1. Kita masukkan perintah do show interface trunk. Nah, di sini native-nya itu udah berubah menjadi 99. Nah, kita coba ya mengirim pesan lagi. Kita real time lagi, kemudian ke simulasi. Nah, kita coba mengirim pesannya itu dari PC 0 ya. PC 0 lagi ke PC 4 lagi aja. Kemudian kita kirim. Tuh, jadi nggak menyebar gitu, langsung aja. Nah, ini udah successful ya. Nah, bisa kita lihat di sini layernya layer 2 tadi kan .1q. Sekarang jadi Ethernet 2. Jadi ini tuh udah nggak dilabeli. Tapi yang tadi tuh dilabeli dengan .1q. Tapi yang ini tuh enggak gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya itu, FLAN itu digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa segmen logis agar lebih teratur dan aman. Sedangkan protokol trunking seperti IEE 8.1q itu memungkinkan beberapa FLAN dikirim melalui satu koneksi fisik dengan teknik tagging. Kemudian, allowed trunk itu berfungsi untuk membatasi FLAN mana saja yang boleh melewati trunk sehingga traffic lebih terkontrol dan aman. Nah, sementara dynamic trunking protocol itu atau DTP itu adalah protokol milik Cisco System yang membantu menentukan secara otomatis apakah sebuah port menjadi trunk atau tidak, sehingga keseluruhan konsep ini saling berkaitan untuk membuat jaringan lebih efisien, fleksibel, dan mudah dikelola. Mungkin sampai sini saja video kali ini, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi. Jika tidak, teman-teman boleh mengulang videonya sampai paham. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.